lagi Pak, saya esti juga Pak. Coba. Ketika saya mau mantu di bulan Juli kemarin, Juni. Aduh, saldo nggak ada sama sekali Pak. Gak punya uang sama sekali. Bapaknya aja bingung. Soko dibuk duitku. Coba diterjemahin. Ini kan kebetulan semuanya orang Australia, nggak ngerti bahasa itu. Kami mohon maaf dua-duanya sebagai pegawai negeri. Taulah sendiri Bapak Ibu, pegawai negeri, sekolah SK-nya. Udah gitu mau mantu. Kasihan anak terakhir lagi. Gak punya duit sama sekali. Olen dibuk duit Ibu. Coba diterjemahin. Lalu Pak. Dari mana ini Bu? kebetulan pesertanya orang Australia semua. Dari mana Bu duit ini Bu? Sementara kita, nah belum selesai ini. Akhirnya ilmu kearifan lokal yang menjadi andalan di sini saya praktekkan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan sampai gelisah. Ikut akhirnya, ikut apa? Jadi gini Pak, Bu. Bapak dan Ibu, ini ilmunya ilmu baru, tapi udah dipraktekin sama tamu RDAI sebulan yang lalu. Ilmunya baru, tapi udah dipraktekin sebulan yang lalu. Udah ada 19 orang yang terkabul. Karena privat, jadi dia cerita. Pak Haji, makasih ya, hajat saya terkabul. Ya udah, 1, 2, 3. Saya hitung sampai hari ini udah 19. Apa tuh ilmunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Tadi ada tamu saya tuh dari Cibinong tuh yang mamahnya sakit 13 tahun. Ada gak? Di sini. Ada, sini saya. Sini. Ini mamanya sakit udah 13 tahun. Dia belum pernah ketemu saya. Tadi barusan dia, Pak Haji makasih ya. Mama saya sakit 13 tahun, tapi alhamdulillah udah sembuh. Wow, luar biasa. Pinjem mic-nya dulu, Bos. Belum pernah ketemu saya. Bos, shoot, Bos. Belum pernah ketemu saya, dia hanya nonton YouTube saya. Dia praktekin mamanya sakit udah 13 tahun. Disantet, diguna-guna, dikirim. Dan hasilnya dalam hitungan 3 hari sembuh total. Coba Pak, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nama saya Farida. Kebetulan saya adalah ASN di Kabupaten Bogor. Saya punya testimoni. Saya hanya lihat YouTube 1 hari. Kemudian saya tanya, ini apa sih sebenarnya gitu kan? Saya ikutin satu persatu. Kemudian ibu saya itu punya sakit 13 tahun di kakinya dan tidak bisa jalan. Itu kayak ditusuk sama paku. Saya sudah berobat ke semua, hampir sengat lebah sudah, ke orang pintar sudah, puasa selama 41 hari sudah, semua sudah. Ibu saya itu adalah seorang sholawat, di setiap masjid dia selalu sholawat, dan dia adalah tidak pernah putus sholat. Yang tadi Pak Haji bilang apa tuh, qobliyah dan badiah tidak pernah putus, puasa Senin Kamis tidak pernah putus, terus juga sedekahnya tidak pernah putus, semua tidak pernah putus, sampai kalau dia mau tidur itu 12 juz selesai 1 hari, tapi nggak pernah sembuh. Dia pakai celana dalam dia sendiri, dia tempelin di kakinya, 3 hari copot. Tepuk tangan dong. Tadi saya mau ajak, ibu saya nggak mau, dan ibu saya cerita sama teman-teman saya. Dan alhamdulillah teman saya juga, dia punya permasalahan, dia pakai celana terbalik juga, sidangnya sudah selesai. Dan Tepuk tangan dong. Wow. sudah di penjara. Padahal belum ketemu saya ya, cuman ngamalin ilmunya RDAI ya, Iya. langsung dibayar kontan sama Allah. Iya. Nah, Bapak dan Ibu kan udah hadir, harusnya lebih cepat terkabul ya. Tapi Pak Haji, yakinnya harus tingkat dewa. Ini kan ketemu, ini belum ketemu loh. belum. Ada saya bawa 1 orang, dia nggak yakin, tapi pas di sini dia paling yakin tuh Pak, di ujung. Ayo dong, sini Bos. Ayo, sini. Itu dia paling di ujung. Lagi perempuan. Perempuan. Oke, sini. Dia kebetulan manajernya instruktur senam di kelurahan saya. Tepuk tangan dong. Wow. Berarti dia bisa senam dong. Ya, ini tahu sini dari mana? Tahu sini dari mana? Namanya dulu. Bentar, ditempelin dulu. Ibu tahu sini dari mana? Saya tahu dari teman saya, Bu Sekel. Ah. Terus saya dikasih tahu, udah, ayo besok kita ke sana, kita lihat YouTube. Ya udah deh, kata. Tapi yakin nggak deh? Enggak kata aku. Apa? Enggak yakin. Oh, enggak yakin. Apa yang bikin Ibu nggak yakin kalau saya boleh tahu? Apa yang Ibu nggak yakin RDAI kalau saya boleh tahu? Awalnya. Karena aku belum lihat YouTube. Oh, belum lihat Gitu. YouTube. Tapi dari cerita-ceritanya, terus aku lihat YouTube, oh iya boleh juga nih, kata aku. Oh ya udah. Coba di-share, kata aku. Apa namanya? Maps. Map. Ya. Nah, ternyata aku lihat, oh di sini. Oh ya. Ya udahlah, kata aku. Terus kok hati kayaknya rasa enak gitu loh, ngejalannya tadinya kok berat gitu ya, maaf ya, maaf banget ini. Terus akhirnya ya udah yuk, ya udah besok kita jam 7 kata dia. Nah terus aku bilang ya udah dah,
ayo kita berangkat tapi bawa anak aku. Nah, karena kan aku tinggal berdua saja gitu kan. Oke. Jadi kemana-mana aku berdua. Terus aku bawa Bu Sekal ke sini. Alhamdulillah saya ke sini itu ya seneng gitu loh. Seneng. Apa yang bikin ibu seneng? Tenang aja gitu di hati. Walaupun punya permasalahan tapi hati aku tenang. Gitu. Gitu. Nah itu saya berkat Bu Sekal, sahabat saya gitu ya, mengajak saya ke sini ya, saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi yang terutama dengan Bapak Haji Dwi, dengan rekan-rekan semua di sini ya alhamdulillah gitu ya. Jadi saya percaya gitu. Percaya? Ya. Apa yang bikin percaya kalau saya boleh tahu? Karena ibunya sudah membuktikan dengan hal ini loh gitu. Hanya cuman pakai celana dalam diikat di kaki. Ya. Penyakit 13 Tadinya tahun bisa sembuh. Tadinya saya jujur ketawa terus. Saya Ketawa? Iya. Apa yang bikin ketawa? Nggak tahu, lucu aja gitu loh. Lucu. Aku baru denger gitu loh. Yang maksudnya. lucu siapa? Kok celana dalamnya? Celana dalamnya. Emang ibu udah tahu bentuk celana dalam? Ya, tahu lah kan saya pakai Pak. Oh iya. Gitu. Jadi sakit 13 tahun. Iya. Bahasanya udah berobat kemana-mana. Ini tanpa dia datang ke RDAY, tanpa dia cari-cari pengobatan RDAY, hanya nyimak di YouTube bisa sembuh. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Wow. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh, pinjam mic-nya. Iya. Boleh. Ini apa, anak saya Laki perempuan? laki-laki, umurnya 21 tahun, Ya. dia tes kemana-mana nggak lulus, tiba-tiba saya langkahin sesuai dengan usia dia. Besoknya dia ditelepon semua universitas favorit, dia lolos tanpa tes. Tepuk tangan dong. Wow. Wow, luar biasa. Coba ulangi lagi, Mbak. Minimal bapak-bapak masuk UGD, Mbak. Coba ulangi lagi, Mbak. Ulangi lagi. Tapi benar. Bos, shoot, bos. Tapi Shoot. benar ibu-ibu di sini sholatnya jangan. Kebetulan anak saya adalah penghafal Quran juga. Jadi saya langkahi, kemudian dia tidak pernah diterima. Sambil ngelangkahin, ada ucapan Ada, enggak? Pak. Apa ucapannya? Semoga semua cita-citanya terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lakukan sesuai dengan usia dia 21 tahun dan kakaknya juga usia 25 tahun dan alhamdulillah besok akan sidang. Tepuk tangan dong. Wow. Nih, jadi gini. Bapak ini kan nggak mudeng. Kayak gimana prakteknya? Bisa gak Bapak dijadiin korban dulu? Ini aja tadi udah ini sudah dilangkahin sama ibunya. Terus sama bapak langsung disalam dikasih uang. Yang mana? Yang ini. Oh, ini? Iya, tadi dilangkahin sama ibunya langsung dikasih uang sama bapak waktu pertama datang. Oh, pertama datang dapat Iya, duit. iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Hari ini kejadiannya tadi. Jadi nggak sampai 1 hari. Enggak, karena Enggak. dia 7 kali dilangkahin Ya maksudnya sama kan ibunya. ngelangkahin ini nggak sampai 1 hari dapat Enggak. duit dari saya kan 50.000. Iya, baru saya tadi. Iya. Baru. Jadi gini ya Pak. Ini ilmu baru. Ilmu baru. Bapak dan Ibu nyimak sekali lagi, nanti saya jabarin. Coba Mbak, praktekin. Mbaknya cerita ngelangkahin anaknya yang umur 21 sama 25. Oh, iya. Hasilnya apa setelah ngelangkahin? Terus Mbaknya ceritain mamahnya nyelangkahin dia, hasilnya apa? Nanti setelah itu saya jabarin. Coba Bapak dan Ibu nyimak dulu ya. Mbaknya biar cerita. iya. Pelan-pelan Mbak. Iya. Yuk, shoot bos. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemilik alam semesta, berikan rahmatmu dan hidayahmu kepadaku dan ridhomu kepada makhlukmu atas nama anak saya. Saya sebut ya, Muhammad ini. Saya langsung langkahin dari kanan ya, ibu-ibu. Ini kan kanan saya. Jadi 1. Dulu anak saya kan tinggi gede jadi agak gitu ya. Mbak, Anak tunggu saya dulu. nggak tahu. Anaknya segede apa sama dia? Anak saya hobi makan. Oke, gini. Makanya ngelangkahnya biasa Gini, seperti ini. anggap aja ini anaknya. Nggak apa-apa. Soalnya Bapak dan Ibu mesti ada Karena anak fakta. saya udah berhasil. Oke. Iya. Yuk, coba. Iya. Mbaknya ngelangkahin. Jadi gini. Iya. Enggak, kanannya anak saya Tunggu dulu, sayang. Kepalanya ada di mana? di arah kiblat. Arah kiblat. Iya. Oh iya. Posisinya pas arah Kiblat kiblat. madep ke sana. Iya, Nah, kiblat. coba dirubah dulu. Iya, Ya, pokoknya coba kanan praktekin. seperti- Jadi gini ya. Liatin. Bacanya apa tadi udah? Iya, itu Selama ngelangkah baca nggak? enggak, saya 1 kali baca itu. Oh, untuk yang 9 kali. 21 kali, Pak. Oke, coba ulangi lagi. Acting mulai. Jadi ini kan kanannya dia nih ya. Ini kanannya dia. Jadi saya dari sini, ya kan? Hitung. 1, saya hitungnya 1 seperti Ya. itu. Jadi ketika balik ke kanan itu 1. 2. Jadi seperti itu. Dan saya pun sudah dilangkahi oleh ibu saya selama 5 hari. 1 hari itu 10 kali, jadi sudah 50 kali. Kalau waktu dilangkahin mama, hajatnya apa? Saya hajatnya supaya saya bisa apa yang saya inginkan dikabul dan ternyata terkabul. Ini ada saksinya juga dia kebetulan. Jadi begitu dia datang ke kantor saya diperlakukan memang seperti Bu Lurah ya. Tepuk tangan dong. Wow. Saya diperlakukan seperti Bu Lurah, kemudian juga Padahal jabatannya bukan Bu Lurah. Bukan. bukan, saya Wow. orang kedua setelah Pak Lurah. Saya sekal. Oke, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Enggak, jadi semua apa-apa koordinasinya dengan saya, Pak. Yang semuanya punya nilai-nilai kebijakan seperti itu dan memang ada di saya ternyata seperti itu. Jadi itu Pak yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir hari ini atau yang nonton
besok pagi hari Minggu harus terkabul. Karena tadi saya privat, saya Pak Rudi sama Pak Bambang dari Malang, sama privat dari Purwokerto, terus kita bertiga. Saya bilang begini, bos, coba yuk kita bikin sayembara. Ini posisi jam 4, kita ngobrol nih jam 4. Kita mulai sayembara habis maghrib. Iya deh, mau saya, bapak dan ibu juga begitu juga. Jadi yakinnya harus tingkat dewa. Dan tadi saya lebih sulit sayembaranya sama Pak Bambang. Jadi saya sayembaranya gini, kan hari ini kita privat batasin ya, tamunya kita batasin. Jadi tadi tamunya yang privat kita batasin. Nah, terus saya bilang sama Pak Bambang, Pak, kalau sampai ini nanti terbukti, hajat kalian bertiga harus terkabul. Dia bilang, bener Pak Haji? Iya dong, kan ini kita sulit. Apa sayembaranya Pak? Hari ini kan saya tadi pindah tempat karena tamunya banyak, jadi kita pindah tadi. Jadi kita tadi di Natrabu, privatnya di Natrabu, biar spesifik. Karena kalau rame bukan privat dong, ya kan? Kan satu orang dari jam 4 tuh Pak, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 6 jam. Bertiga aja 6 jam. Nah kita privat jam 4 nih. Nah kita sayembara habis maghrib, itu habis isya terkabul. Tuh dasarnya privat. Jadi saya bilang gini, Pak Bambang, ini kan restoran Natrabu. Restoran Natrabu tahu ibu? Padang, makan Padang Natrabu. Nah, makan Padang Natrabu. Kita nggak tahu nih yang mau makan nih, yang datang mau makan siapa kan kita nggak tahu. Coba kita spesifikin yang makan. Ada Jenderal Bintang 1. Wah, kalau Jenderal Bintang 1 mah banyak lagi. Coba dispesifikin. Jenderal Bintang 1 TNI Angkatan Udara. Soalnya kan kalau Jenderal Bintang 1 nanti bisa aja Angkatan Darat ya kan? Namanya kan Jenderal banyak ya. Nah, kita spesifikin. Ada Jenderal Bintang 1 TNI Angkatan Udara. Pasti masuk ke sini, ke restoran ini. Nah, satu lagi. Ada Jenderal Bintang 3 Polisi, tapi udah pensiun. Tambah spesifik gak tuh Pak? Ya dong, kalau Jenderal Bintang 3 kan banyak yang belum pensiun juga. Ini Jenderal tapi polisi, namanya Komjen. Bintang 3 polisi, tapi udah pensiun. Oke, deal? Pasti masuk apa lagi? Pasti. Udah kita makan tuh Pak, makan ngobrol aja. Nah, pada saat kita ngobrol, itu otak kita yang diomongin apa? Yang lucu-lucu, yang jorok-jorok. Iya. Salah satunya tamu kita cerita, Pak Haji, saya terima kasih banyak, hajat saya terkabul. Gimana kok bisa terkabul? Tuh udah lupa tuh ngomongin Jenderal Bintang 1 yang makan di Natrabu masuk, Jenderal Bintang 3 polisi Komjen yang udah pensiun masuk. Kita udah lupa tuh. Jadi setiap kita tamu kita tanya, Bapak dari tentara ya? Bapak deh, kita tanya dong, kan kita nggak tahu ya. Nah, gitu. Kepo. Akhirnya kita ngomongin tentang Bapak yang meratekin dia dihujat, dia ditekan, dia di apalah bahasanya. Nah, yang dia praktekin nama-namanya. Kalau Bapak mungkin pinjol deh, Ibu pinjol. Jadi Ibu punya 16 pinjol. Nah, nama-nama pinjolnya ditulis. Nanti nama-namanya dikurung, diikat, digulung pakai celana dalam. Masukin ke dalam botol, terus disimpan di freezer. Biar apa? Biar debt collector-nya adem. Nggak panas, nggak dendam, nggak menghujat, bahkan nggak lanjut. Jadi namanya pinjolnya, kalau ini bukan nama pinjolnya, nama orang-orang yang jahat sama dia ditulis siapa namanya. Oke. Nah, kalau ibu mungkin sekelas rumahnya mau dilelang sama bank apa, BRI kah, Mandiri kah, tulis. Bapak misalkan rumahnya mau disita, atau bapak kalau ngontrak atau ibu mau diusir, tulis namanya. Ya, yang punya rumah. Tapi syaratnya kalau bisa pakai celana dalam yang udah 9 hari nggak diganti. Enggak lah. Jadi hari ini pakai 9 hari ya. Kalau mau sholat dicopot dulu, dijemur. Baru bapak apa ibu sholat pakai celana yang baru. Udah sholat, copot yang baru, yang tadi dijemur dipakai lagi. Soalnya takut kan kalau bapak dan ibu kalau pipis takutnya demek atau basah kan, jemur dulu, nanti dipakai lagi. Fungsinya apa pagi dijemur? Biar nanti kalau ada belatungnya minimal pingsan. Nanti pakai lagi. Nanti kalau mau tidur pakai lagi. Kalau pagi jemur. Begitu aja bolak-balik. Nah, dilakukan untuk menyimpan tulisan itu. Nah, nanti orang yang tadinya nggak suka sama bapak, nggak suka sama ibu, atau bahasanya apalah, itu dia nyaman, bener males, bener. Udah dipraktekin mana? Ada yang praktekin? Udah. Coba lu praktekin apa sini? Sini, lu praktekin apa coba? Mana mic-nya? Dibuka dulu maskernya. Ya, biar nanti kan dilacak sama debt collector. Lu praktekin apa dulu? Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Sebelum saya lanjut, praktekin ini gimana? Enggak lah, enggak mungkin. Kan udah gua kalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sudah lama ikut RDAY, tahun 19. Saya mengikuti tahap demi tahap apa yang disampaikan. Tahun 1900 titik. 2019 Pak. 2019 kan 2023. Coba praktikin RDA apa coba? Yang itu celana dalam itu yang saya pakai seperti yang disampaikan Pak Haji tadi itu persis saya lakukan. Jadi celana dalam itu saya pakai, kemudian saya gantung lagi, saya gantung lagi. Karena kalau lembab maaf ya. Ini bapak-bapak penasaran. Gimana cara nyopot celana dalam? Kebetulan yang saya pakai itu saya tulis nama orang itu Pak. 2 orang yang menjadi atasan itu saya tulis namanya. Kemudian saya gulung tipis sekali. Beneran nggak? Beneran ya, nggak apa-apa. Saya gulung tipis sekali. Saya masukkan botol sampai enggak, saya kresek dulu, saya isolasi, kemudian tak masukkan botol. Sekarang masuk di freezer sampai hari ini masih ada. Hasilnya? Hasilnya oke seperti yang disampaikan Bapak. Tepuk tangan dong. Sebelumnya, setelah itu saya dipanggil lagi beberapa hari yang lalu. Enak sekali. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Mau saya, bapak dan ibu kayak diusir dari kontrakan, diusir dari kantor, dihina, dihujat, apa namanya, dilecehkan, bahkan ditindas. Nggak usah ngelawan bu, lebih baik kita ngelawannya pakai ilmunya. Ya, ilmunya kearifan lokal zaman dulu itu tadi celana dalam yang gratis. Ya kan kalau bapak dan ibu datang ke orang kita mesti ada maharnya. Emang punya mahar? Kan kita lagi bokeh, lagi nggak megang apa-apa. Kebetulan yang masih ada tinggal alat kelamin. Itu juga karena nempel. Kalau nggak nempel mungkin udah pindah ke Pegadaian. Itu lagi Pak, saya tes juga Pak. Coba. Ketika saya mau mantu di bulan Juli kemarin, Juni. Aduh, saldo nggak ada sama sekali Pak. Nggak punya uang sama sekali. Bapaknya aja bingung. Sokon dibu duit bu. Coba diterjemahin. Ini kan kebetulan semuanya orang Australia. Nggak ngerti bahasa itu. Kami mohon maaf dua-duanya sebagai pegawai negeri. Taulah sendiri Bapak Ibu, pegawai negeri, sekolah SK-nya. Udah gitu mau mantu. Kasihan anak terakhir lagi. Gak punya duit sama sekali. Olen dibu duit 3.000. Coba diterjemahin. Lalu Pak. Dari mana ini Bu? kebetulan pesertanya orang Australia semua. Dari mana Bu duit ini Bu? Sementara kita, belum selesai ini. Akhirnya ilmu kearifan lokal yang menjadi andalan di sini saya praktekkan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan sampai gelisah. Ikut akhirnya. Ikut apa? CD-nya dibalik bapaknya. Saya sendiri juga sampai dengan dia juga dibalik. Nyampe di sana, kebetulan saya kenal orang itu. Gimana Mbak? Saya bisa. Oh Ibu, ya sudah mari Bu. Tadinya cuma dapat segini gitu Pak ya. Akhirnya, mosok Mbak nggak bisa ditambah Mbak. Kan bapaknya masih penggangnya lama saya gitu. Hitung-hitung kembali, akhirnya deal. Deal, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah betul itu saya Pak. Ya gimana ini mujarab. Buat bapak dan ibu mau pengantin baru, coba kalau nggak ada ini. Emang enak? Nggak enak lah. Jadi pak dan ibu, coba praktekin ilmu kearifan lokal. Nggak usah pusing bu. Nenek moyang kita, simbah kita, kakek kita, buyut kita, udah ninggalin ilmu-ilmu itu. Jadi kalau bapak dan ibu diusir, jangan takut. Masih ada ilmu kearifan lokal. Bapak dihina, bapak ditindas, ibu dikata-katain, bahkan ibu dikecilin. Gampang bu, pakai ilmu itu aja. Emang boleh Pak Haji? Pak Bu, zaman dulu Belanda pakai senapan. Orang kita pakai bambu runcing, ya kan? Nah, kalau sekarang pakai bambu runcing, ya udah nggak zaman dong. Kok begitu? Ya kan bambu runcing, nanti dibawa kemana-mana, masuk ke gedung juga pentok pintu. Jadi baunya apa? Centong. Gantinya bambu runcing, centong. Misalkan ibu sakit, centongin. Bapak dan ibu lagi nggak ada uang banyak, centongin. Apa aja dicentongin. Bahkan yang dahsyat, kalau alat kelaminnya suami kita nggak ngaceng, centongin. Ibu kemana-mana bawa centong. Gantinya Pak Polisi, polisi kemana-mana bawa pistol. Coba nggak bawa pistol, berani nggak dia? Nggak berani. Coba tangkap tuh penjahat, nggak bawa pistol, berani nggak berani. Kita juga kan yang dihadapin siapa sih Pak? Debt kolektor, ya kan? Orang yang mau nawarin investasi bodong. Itu kalau nggak ada centong, gimana penangkalnya? Kalau nggak pakai celana dalam dibalik gimana? Makanya orang yang bawa centong, orang yang pakai celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH-nya dibalik, tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis, tidak akan kena investasi bodong, tidak akan kena orang nawarin yang istilahnya PHP, apa? PHP. Itu. Apa yang disampaikan Pak Haji itu sebetulnya ada di dalam hati saya nih Pak. Bener, Pak Haji ini neropong saya tok ini. Saya tuh juara 1 Pak kalau neropong alat Termasuk kelamin. investasi nih. Coba, kenapa kok kesindir? Aduh, saya sudah sampaikan Sedikit ke Pak aja, Haji. sedikit. Iya, saya kena investasi bodong Bapak Ibu. Oh. 1, berapa M. Kena investasi bodong. Iya, Coba sampai. Bapak dan Ibu, hindarin investasi bodong nggak bisa Pak, karena tuh selalu keluar di depan mata kita tuh keluar, karena kan wow, gimmick-gimmicknya lumayan.
naruh 100 juta, sebulan dapat 5 juta. Memang awalnya dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga dibayar, bahkan nama pokoknya dibayar. Kita ajak teman-teman kita. Nah, teman-teman kita kan jadi percaya sama kita. Nah, pas di bulan ke-6, ke-7 mulai deh tuh. Iya, nah mau saya, kita nggak bisa menghindar, Pak. Nah, coba Bapak dan Ibu pakai ilmunya nenek kita, ilmunya kakek kita. Kalau di Ambon atau kalau di Maluku itu terkenal namanya ilmu akal-akalan. Jadi gini Pak, Bu, Bapak dan Ibu, ini ilmunya ilmu baru, tapi udah dipraktekin sama tamu RDI sebulan yang lalu. Ilmunya baru, tapi udah dipraktekin sebulan yang lalu. Udah ada 19 orang yang terkabul. Karena privat, jadi dia cerita, Pak Haji, makasih ya, hajat saya terkabul. Ya udah, 1, 2, 3, saya hitung sampai hari ini udah 19. Apa tuh ilmunya? Bapak dan Ibu hajatnya apa? Contoh misalkan, putri saya nikah tahun ini karena umurnya udah 31 tahun. Nah, cari dulu foto putrinya. Di belakang fotonya ditulis nama putrinya Binti. Pasti nikah bulan ini, bulan ini. Digosok. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Salah satu itu. 2. Mau jual hotel, kita jadi makelarnya hotel. Foto dulu hotelnya. Foto hotelnya, di belakang ditulis hotel apa, jalan apa, di mana letaknya, laku terjual lewat saya. Gosok lagi di alat kelamin kita. Nanti lakunya lewat kita, walaupun kita makelarnya. Kalau kita pemiliknya, ya, nanti lewat kita pemiliknya. Kedua ya, anak naik ke pelaminan, terus apa tadi, hotel ya. Ini yang terakhir yang dahsyat. Jual lobang kuburan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi jual lobang kuburan. Di mana-mana orang jual lobang kuburan, jual 1 lobang aja udah bersyukur. Nah, ini si marketing kuburan, dia jualnya corporate. Tahu gak corporate? Kolektif. Bukan. Jadi yang beli sekeluarga. Kolektif. Bapaknya beli, ibunya beli, anaknya beli, mantunya beli, cucunya 3 beli. Iya, borongan. Jadi korporat. Jadi nanti kalau meninggal ngumpul tuh sekeluarga. Dia udah beli dulu dari sekarang. Nah, dia foto lubang kuburan, dia gosok, ditemuin lagi sama lubang kuburan bawah. Aduh, ini luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu hajatnya apa coba? Tulis. Kalau memang mau yang dihajatin orang, ya foto. Pak Haji, orang itu katanya mau ngasih saya fee. Saya udah deal, tapi fee-nya belum dibayar ke saya. Nah, namanya siapa? Abdullah. Cari fotonya di Facebook, cari. Gosok di alat kelamin Ibu. Kedua, ini ilmu yang luar biasa. Bisa gak Bapak dan Ibu kita bikin sayembara yang terkabul, kita kasih 1 miliar. Apa tuh sayembaranya? Bapak dan Ibu selama 99 hari tidak boleh pakai celana dalam. Terus ini kantongnya, puringnya dibolongin. Puringnya dibolongin. Shootman, puringman, pokoknya agak blow on. Nih, puringnya dibolongin. Nanti Bapak dan Ibu kalau ditelepon atau di bel atau dikabarin lah, Pak, ada tamu mau datang. Misalkan Bapak dan Ibu jualan apa, saya juga nggak tahu. Nah, buru-buru remes alat kelaminnya, kepal. Nah, pada saat tamu datang, Bapak dan Ibu udah ngeremes, udah ngomong, beli produk saya. Set, langsung salaman. Di mana Pak Haji saya salaman? Bebas. Misalkan majelis taklim, kasih gue modal. Kerja bakti bapak-bapak. Pengajian ibu-ibu. Itu manjurnya luar biasa Pak, bener-bener manjur. Tadi saya dapat testimoni dari ibu-ibu, arisan belum waktunya narik, dia jual arisannya. Alhamdulillah tuh berapa duit, sehingga dia maksain tadi privat. Terus tadi dari Pangandaran kita ngobrol juga sama bapak. Nah, dia praktekin tuh ilmu RDAE dari Pangandaran. Datang nggak? Oh ya, sini maju bos, dari Pangandaran. Mana? Dari Pangandaran. Sini maju, dari Pangandaran. Nah, dari Pangandaran. Kasih mic-nya, pinjem. Testimoni. Jadi dari Pangandaran, ini Dalang. Tepuk tangan dong untuk Dalang. Bapak testimoni, nanti ibu dan bapak perhatiin. Maksud saya, sama merakteknya, hajatnya beda boleh, tapi gayanya kayak gini. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ayo bos. Satu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas rahmat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak Haji Susanto Bitsono. Kemudian saya pengen testimoni. Kebetulan saya mengenal RDAY dari YouTube kurang lebih 1 bulan. Nah, setelah saya pelajari YouTube, saya praktekin. Kebetulan ke tempat saya, kebetulan saya buka sanggar wayang golek. Nah, kebetulan suka ada berkunjung tamu bule turis asing. Nah, pas seorang guide telepon saya, ada rumah nggak? Saya bilang ada. Nah, coba saya mau berkunjung ke situ. Saya buru-buru kan masuk dulu. Ya saya praktekin saya aja. Selama beli Pak. Beli. Tepuk tangan dong. Sebelum praktekin ilmu RDAY, sebelum kenal ilmu RDAY gimana? Ada perubahan nggak setelah praktekin ilmu RDAY? Ada Pak. Justru kalau Deketin nih kayak. ya kalau sebelumnya ya berkunjung, nanya-nanya, melihat, setelah itu ya pamit, terima kasih begitu. Kebanyakan begitu kan. Nah kemudian itu juga suka ada yang ngasih kontribusi bok. Mungkin ya uang dolar kan $1 atau euro kan berharga. Dia nggak ke uang rupiah. Ada tamu berkunjung, suatu 4 orang, cucu sama kakek neneknya. 4 orang itu saya lihat kasih bok kontribusi 2 lembar, uang Rp2.000 per lembar ya Pak, Bu, Rp2.000. Tapi setelah saya ini, loh kok 50 ribuan gitu ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Nah, gitu. coba tepuk tangan dulu dong. Bapak meraktekin ilmu RDAY apa yang dipraktekin sama Pak Haji Dwi, Bapak juga meraktekin. Sehingga orang datang ke situ ngasih kontribusinya tuh di atas 2.000. Dulu kan cuman 2.000. 2.000. Nah, sekarang bisa di atas itu. Apa yang dipraktekin Bapak? Jadi Bapak pakai celana dalamnya taruh di iya, jadi kalau Bapak percaya apa enggak, Bapak naik di atas plafon nih, jalan di atas, ini isinya celana dalam saya semua. Jadi namanya pencerahan di bawah celana dalamnya Haji Dwi Susanto. Benar. Nah, ini Bapak praktekin tuh ilmu RDAY. Nah, Bapak celana dalamnya yang bekas pakai ditaruh di mana Pak? Coba cerita. Terus ada perubahannya apa Pak? Itu setelah celana dalam bekas pakai saya taruh di atas. Kemudian tamu yang berkunjung juga nama banyak juga ngasih kontribusinya, walaupun nggak beli wayang golek tapi nanti ngasih kontribusinya lebih besar Pak. Tepuk tangan dong. Nah, maunya saya Pak, dipakai aja nih ilmu kearifan lokalnya RDAY. Maksudnya kita kan dulu saya dari kampung, nenek saya meraktekin ilmu itu. Jadi nenek saya kan saya tanya, Nek, kok tamu tiap hari banyak yang datang? Nggak diundang datang banyak. Oh, coba lihat tuh atasnya apa? Saya lihat atasnya. Wah, pokok. Nenek-nenek dulu kan nggak pakai celana dalam ya? Pakai apa tuh? Saya juga nggak tahu itu namanya. Pakai gombal, pakai anduk. Dia kan kalau main dulu kan belum ada softtek. Pakai apa Pak? Anduk. Iya, pakai itu. Kayak gitulah celana dalamnya nenek saya. Taruh di atas. Kan nenek saya lurah zaman dulu. Di Kutoarjo, di Butuh, di Seruoh. Itu tamu tiap hari aja. Ini gimana ya? Udah acara RDAY di kampung, jauh, macet, IPB, lewatin IPB macet kan, dermaga macet kan, belum Cikampak. Gimana nih cara manggil pasien nih, tamu banyak? Oh, nggak goblok gue, cara dalam aku mainkan. Ya, tebak tangan dong, tadi banyak di data. Kan Bapak dan Ibu nggak saya undang kan? Ini jauh Pak dari Pangandaran. Coba dari Pangandaran bisa jauh datang kemari. Nah, pakai ilmu kearifan lokal aja. Kalau kita kan pasang iklan, berapa biaya iklannya? Pos kota, Kompas, online. Nah ini kan nggak usah bayar iklan, cukup celana dalam. Tepuk tangan dong. Jadi Bapak dan Ibu kan ada yang dagang, ada yang karir, ada yang karir. Nah, biasa kan dalam bisnis kan sikut-sikutan, ya kan? Nah, biar Bapak dan Ibu nggak disikut, ada nggak caranya Pak Haji? Ada. Bapak pangkatnya kolonel, mau naik brigjen nggak bisa, karena banyak yang sikut, banyak orang dari daerah punya pegangan, sehingga Bapak nggak bisa. Kolonel aja nggak bakal naik-naik. Kalau brigjen aja nggak bakal. Nah, ada ilmu RDAY pamungkas. Ini udah dites dan manjur. Jadi udah dibawa ke suku Pindo. Kita minta sertifikatnya. Gimana caranya? Kalau ibu dan bapak nggak mau dikena santet, nggak mau kena guna-guna, nggak mau tergeser, paksain mandi jam 00. Tapi kan banyak, Pak Haji aku nggak bisa mandi, tapi aku pengen naik pangkatnya jadi kolonel. Pak Haji aku nggak bisa mandi, nggak bisa tahajud, tapi aku mau aman. Gampang. Bapak paksain kalau tidur pakai daster istrinya. Emang bener? Ya. Jadi ada orang jahat nembak bapak nggak bakal nyampe. Bapak kalau tidur pakai celana dalam istrinya.
Begitu juga sampingnya, istrinya pakai baju tidur bapaknya, ibu pakai celana dalam suaminya. Jadi pada saat dikirim, set. Nah si Goib pas ngeliat, lu kok beda? Bener Pak. Kita nih di dunia dagang itu gesek-gesekan. Ada yang dari mana dengan ilmu teluhnya, dari mana dengan ilmu goibnya. Coba pakai ilmu RDAY. Yang murah meriah lah, nggak pakai mahar. Bapak dan ibu kadang nyari harta mesti pakai mahar. Udah posisi nggak pegang uang beli mahar. Udahlah pakai itu aja. Kan pakai dasternya juga di kamar, nggak di tempat ronda. Apa? Ya dibalik ya, tapi punya istri ya. Dasternya juga daster istri. Jadi nanti kalau ada musuh bapak atau ada lawan politik bapak, misalkan bapak di partai politik atau bapak di PT, sikut-sikutan untuk naik jabatan, biasa kan orang ngirim guna-guna kan, supaya bapak dan ibu nggak kena, pakai deh dasternya istri, celana dalam istri. Tapi nanti kalau udah aman, sedekah kita udah gede, itu nggak berlaku, karena kan tolak balanya sedekah. Sekarang kan bapak dan ibu kan sedekahnya masih recehan. Ya kan saya kangen juga sama bapak dan ibu, kalau bisa sehat, jangan gara-gara disikut sama temennya. Nih tadi barusan tamu saya ngobrol begini, Pak Haji, biji kontol suami saya pecah. Coba bayangin. Ada, nggak usah saya bohong, biji kontolnya pecah. Ya. Nah kalau udah begitu gimana coba Bu? Nah jangan sampai terjadi kalau memang ibu ada yang musuhin di kantor, ada yang musuhin di perusahaan, karena bapak dan ibu nggak punya uang. Ya udah pakai ilmu kearifan lokal nenek kita zaman dulu. Jadi nenek kita dulu, kakek kita itu seperti itu. Atau misalkan zaman dulu Belanda suka datang ke kampung-kampung nyari yang laki-laki mau diambilin, ya kan? Nggak bakal kelihatan sama Belanda. Nah dasternya istrinya dipakein ke suaminya, jadi nggak kelihatan sama orang Belanda. Tuh ilmu itu saya pakai sekarang. Dibalik, jadi nanti nggak kelihatan. Jadi Belanda ngobrak-ngabrik dalam rumah, padahal suaminya duduk aja begini dulu, nggak kelihatan sama Belanda. Boleh dicoba. Ya. Iya. Zaman dulu Belanda kita bawa bambu runcing. Tapi kan sekarang udah modern, masuk kemana-mana bawa bambu runcing. Lebih baik kita bawa centong. Ya kan? Orang yang bawa centongnya di mana-mana, di tas, tidak akan kena ilmu santet, nggak kena. Nggak mau dia. Santet juga mau, males ah. Dia balik lagi ke yang ngerjain. Goblok lo. Dia ditemuin sama guru gue. Tuh dasarnya ilmu centong. Bapak dan ibu paksain kemana-mana, bawa celana dalam yang bekas pakai 9 hari nggak ganti, taruh di tas. Ya, jadi kalau nanti ada orang mau nyopet pas buka tasnya, dan orang yang bawa celana dalam 9 hari nggak dipakai-pakai di tas, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Iya, nggak pernah di bawah 1 M. Jadi isinya apa Pak Haji di rekening saya? Cawet. Ya, jadi bapak dan ibu yang memang karirnya mau naik, tapi saingannya banyak, mau kolonel jadi brigjen mau maijen mau jadi komjen, saingannya banyak, supaya bapak dan ibu yang menang, takutnya nggak ada tembakan kanan kiri, yaitu tadi bapak tidurnya pakai daster istri, pakai celana dalam istri. Ini udah dipraktekin sama nenek kita zaman dulu, pada saat si Belanda masuk ke rumah-rumah nyari orang laki untuk kerja rodi, caranya pakai begitu. Kedua, kalau bapak dan ibu mau keluar kota, rumahnya mau aman, gak ada maling, kalaupun maling nanti dia nggak bisa keluar lagi, pintunya pakai sapu ijuk tapi didiriin ke atas. Udah tahu? Ini udah zaman dulu. Nah, jadi sapu ijuk diriin di balik pintu, nggak akan ada maling masuk sampai kapanpun, nggak akan. Daripada ibu nyewa satpam, daripada ibu ini, kalau ada uang, kalau nggak ada, sapu ijuk kan murah, taruh di belakang. Manjur banget. Kalau sampai malingnya masuk nggak lewat pintu tapi lewat genteng, nanti dia nggak bisa keluar. Nah, nanti pada saat ibu lihat kan ada malingnya di situ. Nah, ibu mainin kontolnya. Ya, soalnya kan kalau bapak dan ibu pesan sama tetangga, nanti ibu pulang dari luar kota, ibu mesti ngasih oleh-oleh ke tetangga tuh kan yang jagain rumah kita. Kalau sapu ijuk kan kita nggak ada beban moral, beli aja sapu ijuk yang buat nyapu, didiriin ke atas, ijuknya yang di atas.
Gak akan maling bisa masuk dari manapun, gak bisa, kecuali dari genteng ya. Tapi kan kalau dia masuk nanti gak bisa keluar. Nah itu, ini ilmu kearifan lokalnya RDAY. Manjur. Ketiga, apapun penyakitnya, kalau udah dicolek alat kelamin, ditempelin ke bagian sang sakit, itu langsung sembuh. Iya. Kalau nggak percaya, ibu testimoni langsung malam ini, ibu colek alat kelamin, taruh ke bapak-bapak. Oke? Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.